Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang syarat dan ketentuan pengembalian barang ataupun dana di Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasinya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya Sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada video kali ini. Kira-kira apa ya syarat dan ketentuannya? Nah, silahkan teman-teman simak ya secara betul-betul terkait dengan pembahasan kita ya pada video kali ini. Syarat dan ketentuan pengembalian barang ataupun dana di Shopee. Berikut adalah beberapa syarat ya dan ketentuan terkait dengan pengembalian barang ataupun dananya. Silahkan teman-teman Sobat Shopee dimanapun Anda berada cermati ya kolom di bawah ini, yang mana ada beberapa kategori ataupun alasan ya. Yang pertama adalah paket tidak sampai. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah produk tidak lengkap ya ataupun kosong. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah pembeli mengajukan pengembalian produk. Nah, dan tentunya di sini ada beberapa hal juga ya, syarat dan ketentuannya ada dua opsi ya ataupun dua pilihan. Semua toko selain Shopee Mall, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di sini nampak Shopee Mall ya, dan tentunya syarat dan ketentuannya itu adalah berbeda. Misalkan kita fokus dulu ke salah satu di antaranya ya, misalkan kategori pertama yakni paket tidak sampai. Untuk toko selain Shopee Mall, syarat dan ketentuannya yang pertama adalah dana akan tertahan ya di Shopee ketika pembeli mengajukan klaim paket tidak sampai. Kemudian kita lanjutkan, penjual harus ya merespon pengajuan pembeli dalam waktu 3 hari ya sejak pengajuan dilakukan. Untuk apa nih Kang? Tentunya untuk mencegah pengembalian dana secara otomatis ya ke pembeli. Begitupun dengan yang berikutnya adalah terkait dengan permasalahan akan ditindaklanjuti jika penjual menolak klaim ataupun pengajuan bantuan kepada Shopee ya guys. Kemudian penjual harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti halnya foto ya, foto label pengiriman sah yang menunjukkan nomor resinya. Kemudian bukti status pengiriman terkirim. Dan yang ketiga adalah foto penerimaan produk. Ini adalah toko selain Shopee Mall. Kemudian untuk toko Shopee Mall, apa nih Kang syarat dan ketentuannya terkait dengan pengembalian barang ataupun dananya? Nah, di sini nampak ya ada beberapa syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah dana akan tertahan ya di Shopee ketika apa? Ketika pembeli mengajukan pengembalian produk ataupun dana dengan alasan paket tidak sampai. Kemudian tim Shopee akan melakukan peninjauan lebih lanjut ya teman-teman atas pengajuan yang dilakukan. Sedangkan yang ketiga adalah tim Shopee akan meminta bukti kepada penjual jika diperlukan. Nah, ini ya adalah salah satu syarat dan ketentuan dengan alasan paket tidak sampai.
Begitupun silahkan teman-teman cermati saja terkait dengan kolom ya, opsi di bawahnya, baik itu kategori produk tidak lengkap ataupun kosong, kemudian pembeli mengajukan pengembalian produk. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, baiklah kita lanjutkan nih guys. Jika teman-teman ya mengajukan pengembalian barang ataupun dana, teman-teman akan diminta untuk memberikan bukti. Jika penjual setuju ya dengan pengajuan pengembalian produk, tetapi tidak menerima produk yang dikembalikan, pembeli harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana berikut. Silahkan teman-teman ini dicatat ya untuk dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah bukti resmi ya terkait dengan pengiriman, seperti halnya nomor resi yang sah yang muncul ya secara otomatis nomor resinya. Oke ya. Kemudian foto paket yang memperlihatkan informasi pengiriman seperti halnya jasa kirim, nomor resi, nama pembeli dan penjual ya, nomor kontak dan alamat pengiriman. Oke, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, jika penjual telah menyetujui ya hadirin pengajuan pengembalian produk, tetapi menerima produk yang salah ataupun rusak dari pembeli, maka penjual harus mengajukan naik banding ya selambat-lambatnya 7 hari nih guys sejak pembeli mendaftarkan resi pengembalian via aplikasi ini, aplikasi Shopee ya maksudnya. Kemudian penjual harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung ya berupa foto maupun video yang mana yang menunjukkan kesalahan ataupun kerusakan produk. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ketika ingin pengembalian barang ataupun dana ya di Shopee, silahkan syarat dan ketentuannya dipenuhi ya secara betul-betul. Oke, kita lanjutkan saja untuk catatan khusus ya yang perlu Sobat Shopee perhatikan. Yang pertama adalah untuk ya menghindari paket yang hilang dalam pengiriman, Shopee merekomendasikan untuk menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee, yang mana ada banyak macamnya ya, dari tipe layanan pengiriman reguler, hemat ya, kargo instan dan lain sebagainya. Namun jika penjual dan pembeli telah bersepakat untuk menggunakan jasa kirim yang lain, simpan ya, silahkan teman-teman simpan resi pengiriman sebagai bukti jika terjadi klaim tidak menerima produk. Nah, ini perlu diingat. Jika penjual menggunakan jasa kirim yang lain tanpa persetujuan pembeli, maka penjual akan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan. Nah, pembeli akan menerima pengembalian dana secara penuh meski penjual menyediakan bukti resmi pengiriman. Nah, untuk meminimalisir ya terkait dengan kerusakan ataupun kehilangan produk, silahkan untuk penjual khususnya ya menggunakan ya jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Ini catatan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk catatan yang kedua. Pembeli memiliki waktu 1 kali untuk melampirkan bukti yang jelas. Untuk apa nih Kang? Tentunya untuk mendukung pengajuan pengembalian dana ataupun dana akan dilepaskan kepada penjual. Dan jika
bukti yang terkumpul tidak menjelaskan klaim ataupun masalahnya, maka bukti tersebut tidak dapat diterima. Jadi silahkan teman-teman persiapkan secara betul-betul bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang sah ya. Oke. Bisa jadi ketika ini tidak diterima, bisa saja ya bukti-bukti yang kita lampirkan tersebut tidak sah ya ataupun tidak sesuai. Oleh karenanya tidak dapat diterima. Kemudian kita lanjutkan saja untuk catatan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah pengembalian barang yang dilakukan menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee ya, tidak akan dikenakan ongkos kirim. Jika menggunakan jasa kirim yang tidak didukung oleh Shopee, maka ongkos kirim akan ditanggung oleh pihak pembeli. Jadi silahkan saja ya menggunakan terkait dengan jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Ada banyak macamnya ya, mulai dari tipe layanan pengiriman reguler, hemat, kargo dan lain sebagainya. Ada banyak macamnya. Jadi itu ya teman-teman sekilas terkait dengan informasi kita ya ataupun pembahasan kita tentang syarat dan ketentuan pengembalian barang ataupun dana di Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi menjelang siang ya. Salam dari sahabat Marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.